Selamat malam Romo, para suster dan adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan mengadakan pertemuan Advent yang ketiga. Maka marilah kita awali pertemuan ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti 325. Marilah kita awali pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Romo, para suster dan adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Pada malam hari ini kita akan merenungkan tema Natal kita pada tahun 2020. Mereka akan menamakannya Immanuel. Kita semua diajak merenungkan kembali misteri inkarnasi sebagai cara Allah mengasihi kita dengan kasih yang tiada tara. Maka di awal pertemuan ini, mari kita mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan pendampingan-Mu dalam masa sulit kehidupan kami. Dan kini kami semua berkumpul mendengar sabda kehidupan dan menemukan secara baru cara kami melihat makna inkarnasi. Semoga dengan pertemuan ini kami semakin menghayati panggilan istimewa kami di tengah masyarakat untuk menyampaikan kabar sukacita Natal di era pandemi ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para suster dan adik-adik dan Romo, pada malam hari ini kita akan memasuki materi kita, yakni Immanuel, Allah beserta kita. Merefleksikan misteri inkarnasi di tengah dunia pada zaman milenial dengan iringan pandemi COVID-19. Kita mengambil hikmat dan makna dari situasi dunia yang sedang galau seperti ini. Sama dengan kegelisahan untuk memutuskan pilihan yang dilematis. Istilah yang sudah biasa kita dengar seperti makan buah simalakama. Istilah ini menggambarkan kalau kita nekat hidup, seperti biasa kita mati kena virus. Dan kalau kita di rumah saja juga akan mati kelaparan. Inilah gambaran situasi masyarakat yang mengalami kesulitan saat ini. Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM dan Menteri Perhubungan RI, menyebut pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan. Pandemi COVID-19 juga menciptakan peluang baru bagi bisnis,
terutama dalam bisnis belanja online, bisnis energi yang berkelanjutan, kendaraan listrik, dan berbagai bisnis yang lebih ramah lingkungan. Kita melihat bahwa Jonan dapat melihat sisi yang sangat positif dalam situasi yang sulit dan tidak mudah ini. Para suster dan adik-adik, kita sebagai orang beriman diharapkan, kendati dalam situasi sulit, tetap berani berharap akan dunia yang lebih baik. Berangkat dari situasi COVID saat ini, pada masa Advent yang ketiga ini, kita merefleksikan mengapa Allah memilih jalan melalui misteri inkarnasi untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Manusia yang hidup dalam kegelapan dosa tidak punya pengharapan akan keselamatan. Untuk itulah Allah menjanjikan Mesias Sang Penyelamat yang kedatangannya dinanti-nantikan oleh orang yang percaya kepadanya. Romo, para suster dan adik-adik, itulah materi kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan sharing dan berbagi pengalaman bersama dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap fenomena pandemi COVID-19 ini? Mungkin dari pertanyaan ini ada yang mau berbagi atau bersharing pengalaman selama COVID ini, saya persilahkan. Saya suster. Ya, silakan Margareta. Menurut pandangan saya, sikap yang harus dilakukan itu dalam fenomena pandemi saat ini tetap waspada. Tapi dalam kewaspadaan ini kita tidak perlu panik. Karena ketika kita panik itu akan semakin membuat terutama pikiran kita, tubuh kita itu menjadi semakin down, istilahnya itu semakin jatuh, seperti itu suster. Dan juga kita perlu tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Dan juga dengan saling menguatkan satu sama yang lain dalam menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih, Sister. Oke, terima kasih Margareta. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, Sister, saya akan menambahkan apa yang dikatakan dari Margareta tadi. Yang harus dilakukan sikap itu adalah menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Dan juga kita menyadari bahwa kita adalah manusia lemah dan rapuh, sehingga kita hanya berharap pada kehadiran Tuhan lewat situasi-situasi sulit seperti ini dan juga lewat orang-orang di sekitar kita. Sikap kita harus tetap teguh dalam iman dan pengharapan, sehingga kita juga dapat menghadirkan kehadiran Tuhan itu lewat situasi seperti ini, dan kita tetap peduli pada orang lain. Dan sikap yang konkret yang saya lakukan selama pandemi ini, salah satunya diantaranya adalah mengurangi keluar jika itu memang tidak penting dan mendesak. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Suster Meji atas sharingnya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana menjembatani nanti ketidakseimbangan antara hidup jasmani manusia dengan hidup rohani? Untuk pertanyaan kedua ini, silakan yang mau berbagi atau men-sharingkan pengalamannya, saya persilahkan. Saya Suster, cara untuk menjembatani keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, contohnya itu kehidupan jasmani kita ambil contoh yaitu kerja, dan kehidupan rohani sendiri yaitu doa. Namun saat ini kita lebih mengutamakan kehidupan jasmani kita, bahkan kita mengumpulkan lebih dari itu. Namun apa artinya itu jika kehidupan rohani kita itu tidak menjamin kehidupan kekal nanti? Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Yohana atas sharingnya. Mungkin masih ada yang mau menambahkan dengan pengalamannya melalui dalam pertanyaan nomor 2 ini. Ya, saya tambahkan dari Mar. Silahkan Suster Lesti mungkin mau menanggapi pertanyaan nomor 2.
Dari Yohana, apa yang dikatakan Yohana itu benar juga. Di mana kita juga harus menyadari ora et labora itu, kerja dan doa. Saat ini kita menghadapi pandemi itu, jadi kita harus bekerja di rumah. Tapi dan juga kita tidak bisa pergi ke gereja beribadah dan sebagainya, itu kita menggunakan teknologi yang telah disediakan itu, dengan menggunakan teknologi live streaming misalnya, bisa di rumah aja gitu bagi orang-orang yang belum bisa mengadakan misa. Tapi juga kita juga jangan terfokus pada hanya doa saja, tapi sadar juga bahwa kita juga butuh makan, harus seimbang, makan, minum dan sebagainya itu harus seimbang, kerja juga harus seimbang. Jadi kita bukan dibabi buta dengan emosi, kita hanya kerja di dalam rumah, lupa ke gereja, padahal sudah disediakan untuk misa dan sebagainya itu. Dari saya sendiri itu perlu kesadaran bahwa saya menuntut diri saya, karena hal rohani itu yang tahu hanya diri saya, sedangkan yang jasmani itu bisa dilihat orang, bisa ditunjuk orang, ini loh kamu kurangnya di sini. Tapi kalau hal rohani itu dari diri sendiri itu lebih bermanfaat bagi saya. Makasih. Terima kasih Suster Lesti atas tanggapannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 3. Mengapa misteri inkarnasi selalu relevan di setiap zaman? Untuk pertanyaan nomor 3 ini mungkin Suster Teresia mau berbagi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi tentang mengapa misteri inkarnasi masih relevan sampai saat ini. Inkarnasi itu adalah sebenarnya untuk solider tentang bagaimana Allah solider dengan manusia. Apalagi dengan situasi pandemi sekarang ini, diharapkan kita menjadi solider dengan sesama yang membutuhkan bantuan. Apalagi dan saat ini begitu banyak penderitaan yang terjadi, dan itulah cara Allah sebetulnya. Bahkan melalui media sosial saat ini, dengan perkembangan teknologi, Allah menyediakan itu melalui orang-orang yang punya keahlian untuk membantu sesamanya, baik melalui online supaya bisa membantu sesama itu. Maka dikatakan inkarnasi itu sangat relevan sampai saat ini pada zamannya, karena itulah cara Allah untuk menolong, membantu manusia. Dan kita sebagai murid-murid Yesus sendiri diharapkan mampu untuk menghayati inkarnasi itu dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita bisa menjadi saudara satu sama lain. Karena Allah datang ke dunia ini untuk senasib dengan manusia. Dengan cara yang dilakukan Allah itulah kita mencoba untuk belajar bagaimana untuk menolong sesama yang menderita diakibatkan karena pandemi COVID-19 saat ini. Maka menurut pendapat saya, dari pertanyaan yang ketiga itu tadi, mengapa inkarnasi itu masih aktual pada zamannya? Karena Allah itulah cara Dia untuk menyelamatkan setiap manusia, karena Dia sangat mencintainya. Maka sikap Allah ini hendaklah juga tumbuh di hati kita sebagai manusia muridnya sendiri, sehingga semakin banyak orang yang dapat diselamatkan. Itu pendapat saya, Suster Susana. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Teresia atas sharing dan pengalamannya yang telah dibagikan. Mungkin Romo mau menanggapi pada tema yang ketiga ini, saya persilahkan. Baiklah para saudara-saudari, tema yang kita renungkan pada pertemuan ketiga ini sungguh sangat menarik saya sangka, karena kita sungguh-sungguh diajak untuk melihat realitas hidup kita saat ini. Juga kita disadarkan akan keyakinan iman kita akan Kristus Sang Immanuel yang datang untuk menyelamatkan kita.
Pertama-tama dalam tema ini kita diajak untuk memang sungguh sadar bahwa melalui virus yang sedang melanda situasi dunia saat ini yang sangat menakutkan, bisa dikatakan seperti itu, mau menyadarkan kita juga bahwa kita sebagai manusia itu adalah orang yang lemah, kita manusia yang lemah. Maka kita juga harus selalu sadar kita membutuhkan kekuatan, membutuhkan Dia yang mengatasi segala sesuatu, yakni Allah sendiri. Dan Allah yang mau datang ke dunia mau menunjukkan betapa Allah mencintai kita, yang peduli kepada kita semua. Maka hendaknya kita juga dalam situasi ini menyadari akan kelemahan kita itu, kita juga seraya datang kepada Dia yang sungguh sangat mencintai kita, dan yakin kita bahwa Allah akan menyelamatkan kita atau Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Namun di sisi lain, situasi ini juga menyadarkan kita untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Kreatif dalam arti bahwa kita diajak untuk berdoa secara pribadi di keluarga masing-masing, di komunitas kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita dan lain sebagainya. Jangan sampai situasi ini justru menghambat relasi kita dengan Allah. Tetapi kita dituntut untuk semakin kreatif untuk menghayati iman kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Itu saja, Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas tanggapannya. Baik, untuk semakin meneguhkan sharing kita pada malam hari ini, kita akan diteguhkan dengan sabda Tuhan. Saya persilahkan Margareta untuk membaca. Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Romo, suster, dan adik-adik, jadi melalui sabda Tuhan pada malam hari ini semakin meneguhkan iman kita, bahwa Allah beserta kita. Kita masih ada harapan, sekalipun terlihat sangat kecil dan terbatas. Masa sulit seperti pandemi saat ini menyadarkan akan kelemahan dan kerapuhan kita. Kita bisa berharap akan hadirnya penyelamat. Kelahiran Yesus Sang Mesias adalah fakta bahwa Allah menyelamatkan manusia. Melalui misteri inkarnasi, penjelmaan Allah menjadi manusia, Allah hadir dekat dan tinggal di antara kita. Kita bisa menjadi tanda kehadiran Allah bagi orang-orang yang saat ini sedang kehilangan harapan. Romo, suster, dan adik-adik, dengan demikian pertemuan kita pada malam hari ini kita sudah selesai. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan boleh berkumpul dan bersharing bersama. Semoga di masa penantian ini kami semua selalu melihat sinar cahaya abadi
sebagai tuntunan dan terang hidup kami dalam bersiarah mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, sambil terus berdoa dengan penuh ketekunan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baiklah, mari kita mohon berkat melalui gembala kita. Tuhan sertamu, saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, para suster dan adik-adik, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan lagu dari Mada Bakti 326.